Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. Ngamera seorang aja agan si simpanan. Mungkin ada anak cucu kena hendak melihat tweetan, ada rekamannya, ada di YouTube, ada download nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sejarah hilang enggak apa-apa. Mundurakan enggak dikit? Ya. Mundurakan dikit. Nah, ya pas nah ya. Amma ba'd, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita bermajelis, berkumpul di masjid, beriktikaf. Nawaina ta'allum wa ta'lim beriktikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi taala, yang mana ulun malam ini menggantikan guru Alfian Nur MC. Tadi ujar Ustadz Yusuf, ibu beliau garing di rumah sakit, jadi kada kawa mengisi majelis rutinan kian, maka kita doakan Allahumma rabban nas ajidil bas yashfi anta syafi wa afi anta mu'afi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama wa la alama lamashfi maradaha shifaan ajilan ibarakati ismika syafi ya kafi ya mu'afi ishfi maradana wa amradil muslimina jami'an amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di malam bulan Rajab, yang mana peristiwa yang begitu menakjubkan, yang paling istimewa di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Bahjatul Wasail, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi kita bercerita tentang Isra dan Mi'rajnya beliau. Diawali hadis, utitu bil buraq, aku, kata Nabi kita, dibawakan kendaraan buraq. Buraq itu kendaraan para nabi, mereka tinggal di surga. Bila diperlukan dibawa untuk kendaraan para nabi. Sehingga cerita itu sampai ya dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi kita sholat 2 rakaat. Dalam riwayat beliau ditunggu oleh para nabi dan rasul sejumlah 124.000 nabi dan 313 rasul menunggu, tidak ada yang berani maju untuk menjadi imam kecuali menunggu kedatangan baginda Nabi Muhammad. Inilah yang disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin. Wa in ja'al akhiru wa huwa muqaddam. Meskipun nabi kita diutus terakhir, tapi nabi kita punya pangkat yang paling tinggi. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan semua nabi setelah Nabi Adam itu di bawah bendera atau panji Nabi Muhammad. Semuanya berkumpul bakarubut di bawah benderanya Nabi Muhammad. Tidak ada yang punya bendera masing-masing. Semuanya berkumpul, menyatu. Betapa besarnya makom dan kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian naik daripada Masjidil Aqsa ke langit yang pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Langit yang kedua, Nabi Isa, Yahya, dan Zakaria. Langit yang ketiga, Nabi Yusuf. Kata Nabi kita, Nabi Yusuf diberikan separuh keindahan wajahku. Nabi kita memuji, Nabi Yusuf nih bungas, tapi separuh daripada kebungasan wajahku. Nah, bagaimana wajah Nabi kita Muhammad? Dikatakan oleh ulama, keindahan wajah manusia ini ibarat 100%. Dibagi dua, 50% ini wajah Nabi Muhammad. 50% dibagi dua, 25 wajah Nabi Yusuf, 25 wajah berataan manusia. Jadi berataan wajah manusia ini dari Nabi Adam sampai hari kiamat pun ditumpuk-tumpuk jadi satu, hanyar kawa menandingi wajah Nabi Yusuf. Dan wajah Nabi Yusuf hanya separuh keindahan wajah Nabi Muhammad. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Dan di Baitul Ma'mur itu, dan semua para nabi rahabali wa da'ali bi khair. Semua para nabi tarhib denganku, menyambut kedatanganku, gembira, bahagia. Ya. Bahkan semua penghuni langit, para malaikat bergembira, mereka menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad di langit-langit itu dan mendoakan dengan kebaikan. Ya. Nah, ini para nabi pun mentarhib Nabi kita Muhammad. Makanya kita diajari sesaat membaca maulid ada mahalul qiyam. Marhaban marhaban ya nura aini, marhaban marhaban jadal husaini, marhaban. Nah, itu kan kita mentarhib, selamat datang. Selamat datang wahai cahaya penyejuk mataku, ya nura aini. Belajar kita mentarhib kedatangan Nabi Muhammad meskipun kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi kita diajari mentaklim ketika pembacaan maulid itu. Makanya ada kisah, ada satu malaikat yang ketika Nabi kita naik ke langit melewati jutaan malaikat, ada satu malaikat yang duduk. Ya, malaikat Jibril, kenapa ya kamu duduk? Berataan berdiri. Ini pai malaikat tadi, lalu dipatah sayapnya karena sedikit kurang adab lawan Nabi, dipatah, dihukum. Ada kisah tuh, riwayatnya seperti itu. Nah, ketika melihat Baitul Ma'mur, kata Nabi kita masuk setiap hari 70.000 malaikat.
dan tidak keluar sampai hari kiamat. Sejak diciptakan 70.000 malaikat, 70.000 malaikat sampai hari kiamat. Betapa banyaknya makhluk malaikat Allah Ta'ala. Dan mereka semuanya bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ada yang qiyam, ada yang ruku, ada yang sujud, semuanya beribadah kepada Allah. Tidak ada makan, tidak ada guring. Itu malaikat, maka itu sifatnya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada berbuat maksiat dan selalu patuh dan tunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Itu malaikat. Kemudian Nabi kita naik ke Arsy. Di samping Arsy ada Sidratul Muntaha. Sidrah artinya adalah pohon rindang, lebat, muntaha, penghabisan. Nah, di situ malaikat Jibril terakhir melepas kepergian Nabi kita Muhammad. Ya Muhammad, naik engkau ke tempat yang lebih tinggi, aku kada kau mengantar. Kenapa wahai Jibril? Bila aku naik terbakar, mati. Bila engkau naik, akan terus naik berjumpa dengan zat Allah Ta'ala. Ujar Nabi kita Muhammad, wahai Jibril, pernahkah engkau melihat Allah Ta'ala? Kata malaikat Jibril, kada pernah. Kada pernah melihat zat Allah Ta'ala. Terdinding sekitar 60.000 hijab. Kan malaikat Jibril, kada kau baparak Nabi kita yang naik. Ya man yara wa la yura. Terus apa lagi? Wa fadluhu amman yara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman la mira. Ya man yara wa la yura. Wahai Allah yang melihat dan tidak bisa dilihat. Dan keutamaannya begitu luar biasa. Dia zat yang telah mengisra dan mi'rajkan kekasihnya Nabi Muhammad jisman wa ruhan la mira. Dengan jasad dan roh Nabi kita Muhammad jangan diragukan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi kita Isra atau Mi'raj dengan roh dan jasad. Amun roh aja kawa berataan lewat mimpi. Imam Ahmad bin Hambal 100 kali bermimpi melihat Allah. Roh Imam Ahmad bin Hambal 100 kali melihat zat Allah, tapi mimpi. Entah bentuk cahaya, entah wallahu alam, yang jelas itu zat Allah Ta'ala. Sampai yang ke-100 bertanya, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu, keagunganmu, apakah amalan hamba yang paling mendekatkan kepada engkau? Katanya bi kitabi, dengan Al-Quran. Bifahmin au bi ghairi fahmin, wahai Tuhan, faham apakah kada paham? Ujar Allah, kada paham. Kada paham pun membaca Al-Quran itu sudah parak hamba lawan aku. Apalagi kalau dia paham, ini kada kawa dikesahkan. Amun inya paham membaca Al-Quran, paham artinya, maknanya, tafsirnya, rahasianya. Nah, ini Ahmad bin Hambal 100 kali. Tapi roh Nabi kita jasad. Nah, ini lamirah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini nang kada kawa Nabi Musa kada kawa. Falamma ataha nudiya ya Musa innani ana rabbuk fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa datang di lembah Tur Sina, Gunung Sinai, daerah Mesir. Aku Tuhanmu, wahai Musa, lepas sendalmu. Engkau kan ingin melihat aku. Ketika Allah menampakkan cahayanya, falamma tajalla rabbuh, tepanting Nabi Musa, tepelanting, takipai, pingsan. Kada kawa melihat zat Allah Ta'ala. Nabi Musa ini musuhnya Fir'aun. Beliau nggak punya kekuatan. Bani Israel sedikit lemah. Fir'aun raja yang besar. Sumpek juga bahasa kita.
ingin sebuah kenikmatan, Nabi Musa tahu tidak ada kenikmatan yang paling menenangkan hati, membahagiakan diri, hilang segala masalah kecuali hanya melihat zat Allah Ta'ala. Lalu meminta tuh. Nah, ketika Nabi kita naik ke mustawa dalam riwayat, langsung at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nabi puji Allah Ta'ala. Tahiyat, penghormatan, thayyibat, kebaikan, ya. Apa? Keberkahan milik Engkau wahai Tuhan, milik Engkau. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ucapkan salam kepada Nabi. Kemudian kata Nabi kita, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Dibuat orang-orang yang soleh. Nabi kita tidak pernah melupakan hambanya, apalagi yang soleh. Dibuat di dalam percakapan dengan zat Allah Ta'ala. Makanya ini termasuk rukun qauli. Sholat itu ada banyak bacaannya. Rukun qauli 5 aja. Pertama takbir, Allahu Akbar. Kedua Al-Fatihah. Ketiga tahiyat. Ya. Keempat sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup. Ibrahimiyah sunnah. Kelima salam assalamualaikum. Titik. Assalamualaikum sampai situ. Warahmatullah sunnah. Wabarakatuh pada sunnah. Kecuali sholat jenazah ada yang mengatakan sunnah. 5 aja rukun qauli. Setumat sembahyang kada lawas. Ya, itu yang wajib. Selain itu bacaan badiam pun kada apa-apa. Surah setelah Al-Fatihah amin kada wajib. Surah setelah Al-Fatihah kada wajib. Doa ruku kada wajib. Doa i'tidal kada wajib. Takbir setelah takbiratul ihram kada wajib. Doa sujud kada wajib. Itu rukun qauli. Semuanya sunnah. Ya. Percakapan dibuat luar biasa. Kemudian nah di sini hadisnya setelah lalu fa'auhallahu ila ma auha, Allah wahyukan apa yang Allah wahyukan, wa farada alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah, dan diwajibkan kepadaku kata Nabi kita 50 salat setiap hari, ya, siang dan malam 50 salat, maksudnya 50 waktu, 50 kali salat, bukan 50 rakaat, bukan 50 kali. Sholat paling sedikit 2 rakaat. Kalau 50 kali aja 100 rakaat. Nah itu awalnya. Nabi terima. Hatta intahaitu ila Musa. Lalu aku turun. Langit ke-7, langit ke-6. Ketemu dengan Nabi Musa. Faqala ma faradallahu ala ummatik. Ya Muhammad, berapa kewajiban dari Allah? Sholat berapa? Qultu khamsina salatan. Aku menjawab 50 wahai Musa, 50. Qala irji' ila rabbik. Kembali kepada Tuhanmu. Fas'al khut takhfif fa inna ummatak la yutiquna dzalik. Minta keringanan. Minta keringanan karena umatmu kada bakalan sanggup sholat 50 waktu. Kada bakalan sanggup. Naik Nabi kita. Ditakhfif 5 kali, jumlah 45. Turun ketemu lagi Nabi Musa, ditanya lagi, suruh naik, turun 5, 9 kali Nabi kita naik. 9 kali, tersisa 5 rakaat, 5 kali. Nabi Musa ini memang digelari kalimullah, yang suka debat dengan Allah, bahasanya debat. Ya bertanyalah, memang bahasa kita tuh lantih. Meskipun lidah beliau ini pinang ngalih bapander, cuman orangnya itu bahasa kita apalah katuju batakun itu apa? Itu bahasa acil-acil. Jadi Allah pun kalau apa kena dipandari Nabi Musa, bahkan setiap hari itu selalu ngobrol dengan Allah Ta'ala. Jadi kada supan-supan. Ya, Nabi Musa tuh rame gitu. Ya. Orangnya itu apa, sifatnya itu seperti itu, suka ngobrol apa, dan polos,
minta keringanan, minta naik wahai Muhammad. Nah itu, kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim senyum-senyum aja, udah ya khair gitu kan, turun gitu. Nabi-nabi yang lain ada rasa kagum, supan, ini Nabi Muhammad ini orang besar, ya takzim. Kalau Nabi Musa kan ada santai aja, dipanderi Nabi kita Muhammad itu. Nah, sampai ngobrol 9 kali majelis. Ada majelis, ada majelis. Kalau sini majelis, mungkin seberang sana majelis. Bahasa habaib biasanya majelis ya buhannya, ngopi-ngopi gitu kan. Nah, ternyata dalam hikmah juga Nabi Musa itu kenapa menahan Nabi kita sampai 9 kali, karena wajah Nabi kita barusan memandang zat Allah Ta'ala, sehingga beda tampilannya tuh, beda cahayanya tuh lebih indah ketika barusan melihat zat Allah Ta'ala. Lalu kagum Nabi Musa, luar biasa, bias cahaya Allah tampak di wajah Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa kadang mengizinkan turun, karena ini kerinduan yang dulu di dunia pernah yang dia harapkan tapi tidak tercapai. Tampak cahaya, pingsan, gak sempat melihat, tapi Nabi Musa bisa melihat dengan tenang, bias nur Allah di wajah Nabi kita Muhammad. Lalu kenyamanan. Nah ini kadang boleh turun nih ya, dipandang wajah Nabi kita Muhammad sampai 9 kali pertemuan. Nah ini modus Nabi Musa ini, terobati rasa rindu di dunia dahulu. Meskipun sampai itu Nabi Musa nggak pernah melihat Allah, berada di langit aja ya. Dan nabi-nabi itu dikatakan berada di langit semuanya muzakarah ilmu, ada berdudukan aja yang dibaca tentang zat Allah, sifat Allah, kemuliaan Allah, majelis dengan para malaikat. Nabi Ibrahim duduk di majelis dengan para malaikat. Itu nabi-nabi di langit. Tapi duduk ngomong tuh ada ya. Nah, akhirnya kata Nabi Musa, ya Muhammad naik. Umatmu kada bakalan kawa menggawi 5 waktu. Lihat-lihat, umatmu ini lemah, kecil. Umatku besar, kuat, ya, semangat. Nah, tapi kada mampu mereka. Coba ya, apa ujar Nabi kita? Istahyaitu minhu, ya Musa, aku supan sudah. Anu biar jagin sudah 5 waktu ini. Aku kata turun lagi naik nah. Kata ulama, seandainya Nabi kita naik, dikurangi tuh, kadang mungkin nggak dikurangi. Ini Habibullah, kekasih. Kalau minta, jangankan masalah sholat di hari kiamat ini, bukan perkara ibadah. Yang punya, yang bisa bicara dengan Allah hanya Nabi kita Muhammad. Semuanya nafsi-nafsi. Datang sekelompok umat. Wahai Nabi Adam, tolong selap nafsi-nafsi masing-masing sana ke jauh. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi-nafsi, bisik-bisikan, Hamsa, la yasma'una illa Hamsa, kata Allah. Gak terdengar bisik-bisik, gak ada yang wani berpander. Datang kepada Nabi Ibrahim, Abul Ambiya, nafsi-nafsi, sana berjauhan. Kata kawa, aku hendak menolong ibu nikam nih. Datang kepada Nabi Musa, sama Nabi Isa juga. Jangan Nabi Musa, jangan Nabi Isa, aduh, ada kawa aku nih. Aku gin lucut bahari jangan Nabi Isa nih. Aku nih dijadikan Tuhan lawan Tuhannya. Ada sanggup aku kena berhadapan lawan Allah. Dalam Al-Quran kan diceritakan, wahai Musa, wahai Isa, engkaukah yang menyuruh umatmu menuhankan engkau? Kada. Buhannya seorang nang bekahandak, nang kayak itu keyakinan. Dalam riwayat, nih luntut gintuhut Nabi Isa ini menggeretek saking gugupnya di hadapan Allah ketika ditanya, ikam kan yang menyuruh, ikam ini jadikan anakku? Ada aja menggereteknya sampai hendak lumpuh atau hendak pingsan. Ada Nabi Isa ditakuni Allah Ta'ala, apalagi hendak memberikan syafaat. Datanglah kepada Nabi Muhammad, analah, ini nang khobiri urus kumpul lo. Hanalah, ya aku nang pemilik syafaat ya, ngumpul di sini, aku akan berikan syafaat kepada kalian. Datang Nabi kita kepada Allah, ajar Allah,
sujud Nabi kita, sujud memohon takzim, ya, tunduk. Ya Allah, irfa ra'sak wasal tu'ta. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta yang kau inginkan. Nah, itu syafaat Nabi kita Muhammad dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Aku diberikan 5 yang tidak diberikan, aku diberikan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Ini nggak ada yang punya. Mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Nah, aku supan sudah. Supan aku. Seandainya naik, ya ulama dikurangi. Kira-kira pian milih apa? Mun 5 atau kurang? Maghrib subuh aja kah? Masih ngalih. Maghrib isya kinta nyaman. Ya, maghrib isya puntong sudah guringan sampai subuh, sampai siang asar, maghrib isya. Dapat tuntungan. Aku supan. Nah, ketika itu ada seruan, ya Muhammad, innahunna khamsu sholawat kulla yaumin wa lailah bi kulli sholatin asyrun fatilka khamsuna sholatan. Disuruhkan, wahai Muhammad, 5 waktu yang kau ambil, ketahuilah setiap 1 waktu aku balas 10 waktu. Ketahuilah 5 waktu adalah pahala 50 waktu yang kuwajibkan. Nah, di sini ini di dalam kitab Syarah Khasa'is Ummah Al-Muhammadiyah, Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, kata beliau, ini termasuk syaraf kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan 50 waktu ini, Allah menghendaki hambanya ini siang malam beribadah aja, sujud aja, sholat aja. Kenapa? Setiap setengah jam sholat. 24 jam dibagi 50, 25 menit sedikit lah. Ya, setengah jam kita fullkan. Setengah jam baudu, pakai baju, azan 10 menit gobliyah, ya. Sholat bawirid, bersalaman setengah jam tuntong kok, sembahyangan lagi, azan lagi, seandainya 50 waktu. Berarti kita, ya, awalnya itu kada disuruh untuk mengurus dunia, menggawi perkara dunia, ada mungkin kawa. Setiap setengah jam kita sholat, ya, kada mungkin kawa. Tapi ditakhfif, diringankan. Nah, makanya 5 waktu wajib, ya wajib. Tapi alhamdulillah, wajib itu ibarat modal, ada hujungan berdagang, yaitu sholat sunnah. Nah, ini yang ulun ingin sampaikan di malam yang berkah ini, kemuliaan sholat sunnah. Sholat 5 waktu, mudah-mudahan kita kawal, ya, baik menggawinya, khusyuk menggawinya. Tinggal semangat kita ini nah untuk menggawi sholat sunnah. An Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asyara rak'ah tatawu'an ghaira fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Ini hadis sahih. Tiadalah hamba seorang muslim sholat setiap hari 12 rakaat sholat sunnah kecuali Allah bangunkan untuknya 1 rumah di surga. 1 rumah di surga. Nah, ini sholat 12 rakaat. Ini amun ditambah lawan 5 waktu, 12 itu 6 waktu aja. Berarti masih 11 waktu aja. Masih 11 waktu. Masih banyak kurangnya. Tapi bila kau menggawi 12 rakaat, bukan 12 sholat, 12 rakaat berarti 6 kali, 2 rakaat setiap salam.
Allah bangunkan satu rumah di surga. Hadis sahih, tidak ragu, sahih Muslim, Abu Daud, wan Nasa'i, wa Tirmidzi, wa zada Ibnu Hibban 5. Beberapa riwayat arba'an qabla zuhur, wa raka'atain ba'daha, wa raka'atan ba'dal maghrib, wa raka'atan ba'dal isya, wa raka'atain qabla salatil ghadah. Ini tambahan daripada Ibnu Hibban. 12 itu ujar Sidin ya. Nah, ini 12 dahulu. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 6 siang tuh, 2 rakaat setelah maghrib di malam, 2 rakaat imba isya, 2 rakaat fajar, sunnah fajar, siang 6 di waktu zuhur, malam 6. Ini 12 sudah ya. Satu rumah di surga. Coba kita di dunia ini wani aja, ada mungkin anak buah kita nang mengambil perumahan yang 20 tahun hanya lunas, yang tipe 70 kah, yang sebulan 3 juta. Nih nang perumahan ini sebulan 3 juta tuh tipe berapa? Muntah bagus nang 20 tahun loh. Nah, tipe 70-an lah, lumayan lah. Itu mun sehari 100.000 ya kada, an 20 tahun sebulan 3 juta soalnya. Nah 100.000 itu amunnya dihurupi lawan sembahyang 12 rakaat, kira-kira akun aja lah. Ujar bebuhan nih properti perumahan nih kada usah bayar gin, cukup ikam setiap hari bayar sembahyang 12 rakaat. Kira-kira hakun nggak lah? Hakun sehari 100.000, 12 rakaat hakun benar, deal. Pokoknya sebulan kada bayar, cukup catatan ya sembahyang setiap hari 12 rakaat, deal ya. Hakun benar ya. Padahal itu hanya rumah di dunia yang bisa calap ya kada. Mun pas kana randah nang kayak di Sungai Rulut kan namanya perumahan nang banyunya kada turun. Nah mudah-mudahan berkat bacaraan kita ini hujannya pindah kemana kah, banyak bacaraan aja kita ya kada. Ini bagus juga Sidin tuh berbacaran yang berdoa, maksudnya berdoa berdahulu, bacaran tuh ya berdoa, doa dahulu ya kada ada salah juga, karena hanya dipantau. Berdoa berdahulu, jangan kena hamuk berdoa, bujur tuh ibaratnya tuh berdoa aja Sidin kita nih supaya hujan ini doa berdahulu, berdoa ya Allah kada kawapang lakas berdoa di hati nah engkau nang menjadikan hujan ini. Memang ada bang sebab manusia juga ya kada, mungkin adakah nang buntu-buntu di jalan veteran itu, adakah proyek-proyek yang menutup aliran sungai. Mun daerah rumah ulun di Basire aman, malam aja dalam, ada malam Ahad semalam itu dalam, Isya ulun bulik majelis sudah dalam di Belitung, bulik melewati apa tuh Japri jam-jam dalamnya situ ya, sampai masuk komplek itu dalam ya, Salin Tuhut gang 20 ampera dalam. Tapi imba Isya ulun itihi jam 1 hilang dah bukahan belarut ya, paman birin belarutnya itu jam 1 sampai tiap malam ini karena jam baundur jam 9 dalam itu hilangannya, mungkin para laut lah. Tapi di sini ini mungkin salurannya ya kada. Mudah-mudahan proyek pemerintah ini tahun 2006 ini kawa baik, gorong-gorongnya, antisipasinya yang ada pang nang pinah hamuk tambang tuh ya, gara-gara tambang tuh. Nah tambang tuh mulai bahaya ya sudah lah. Pada nang zaman Pak Haji Muhyiddin aja nang sebelum-sebelumnya tambang tuh mulai bahaya ya sudah. Mungkin yang namanya tambang tuh duit juga ya kada kawan di stop-stop nih.
Kayak di Sumatera kan gelondongan-gelondongan tuh banyak benar. Sampai ada pondok pesantren di Aceh itu tinggal masjidnya aja lagi, hilang asrama, hilang berataan kayu. Nah, parah lagi ya ada. Kayak tukang bencana ini artinya zaharul fasad, sudah Allah, tampak kerusakan. Di muka bumi ini tempatnya rusak, tapi kita wani haja nang perumahan nang calap tadi 20 tahun bayari. Ada nang 10 tahun rusak sudah. Wani haja kita. Hagan sementara nih. Ya. Tapi kenapa kada wani? Ini nah rumah di surga ini. Rumah di surga. Kenapa kada wani? Ada sanggup kah membayari rumah di surga 12 rakaat? Nah, ini mudah-mudahan kita kawal. Ya. Ini tambahan Ibnu Hibban. Tapi Imam Muslim tidak menyebutkan tambahan. Berapapun pian selama 6, ini kalimatnya siang dan malam. Tatawuan, sunnah. Tidak disebutkan qabliyah, ba'diyah. Cuma Ibnu Hibban menyebutkan ternyata rawatib itu. Tapi itu beliau saja, 4 imam tidak menyebutkan selama sunnah apapun jumlahnya 12 rakaat, maka itu dapat daripada janji satu rumah di surga. Ya, misalnya pian duha 2 rakaat, 2 dihitung. Qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah 2, 6. Qabliyah asar 2, 8. Ya, ba'diyah maghrib 10. Ba'diyah isya kada sawat, parut lapar sudah. Pada apa? Subuh 2 rakaat 12. Yang penting 12 lah. Ya, ini 4 imam 12 tidak disebutkan qabliyah, ba'diyah, salat apa selama salat sunnah 12 rakaat, satu rumah di surga. Mudah-mudahan kita kawa istiqomah. Ya kada. Ini anak cucu kita dipadahi ini supaya inya bisu rumah juga di surga. Ya, membisu rumah itu ya sudah masuk surga maksudnya. Ya. Yang kada apa-apa lah kita di dunia ini rumah mungkin menyewa aja, mengkredit aja, mungkin pina rakai, pina calap, ya kada apa-apa. Ibaratnya kawaja atau kada lawas juga. Ya. Cuman rumah di surga ini perlu kita pikirkan. Kawaka 12 rakaat ini siang dan malam tagawi hitungi pun lebih luar biasa. Nah, ini yang pertama. Kemudian beberapa riwayat tentang keutamaan qabliyah dan ba'diyah. Yang pertama, ya, yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Man yuhafid ala 4 rakaat qabla zuhur wa 4 ba'daha haramallahu jasadahu 'alan nar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa Tirmidzi. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, ya, dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ini yang pertama. Riwayat kedua, tuftah laha abwabus sama, dibuka pintu langit. Ya, di saat siang-siang itu. Makanya ini sholat para anbiya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ulun melihat pian siang-siang ini lawa sumbahyang, asik sumbahyang di waktu zuhur. Kenapa? Kata Nabi kita, sekarang terbuka pintu langit, turun rahmat Allah Ta'ala. Nah, waktu zuhur ini pas lapar-laparnya nih begawi. Nah, puyuh begawi pas siang sudah pusing sudah kepala. Nah, barat itu justru barat itu ke kamar mandi berwudu sembahyang ringan kepala. Ini bila barat makan, yang dimakan durian langsungnya lagi semakin barat. Ya, panangga itu jaka sembahyang satu mat siang-siang tuh nah.
Istirahat juga sudah, kantor-kantor istirahat, pak ada ke masjid, ke musola, atau di musola kantor setumat sembahyang dulu, mah ada nyoya apa ya. Jangankan nang zuhur itu, nang gobliyah ini, nah ini juga mun itu jelas sudah menzuhur aja pina lapah menggawi, apalagi nang gobliyah badiyah zuhur empat ini. Tapi fadilahnya masya Allah bila kawa ya ini. Nah kemudian makanya dalam ketiga riwayat, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, seakan-akan dia sholat tahajud di waktu malam. Jadi bila kau menggawi siang, bonus pahalanya langsung tahajud 4 rakaat. Pahamlah, sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, maka dapat 2 pahala. Pahala sebelum zuhur dan pahala qiyamul lail 4 rakaat. Yang kedua, rahimallahu imra'an shalla qablal asri arba'an. Ini riwayat daripada Imam Ahmad. Allah rahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar Allah rahmati. Ujar guru kita Habib Umar, ada hendakkah buat ikam nih dapat doa Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad mendoakan supaya ikam dapat rahmat, gawi 4 rakaat sebelum asar. Mun kawa 1 kali salam aja, bila 2 kali salam lalu bina kada kawa lagi berdiri. Nya siang tuh nang 4 mun kawa 1 kali salam siang, tapi kalau malam jangan, karena sholat malam itu 2-2. Kalau siang bagusnya 4 supaya tagawi. Ini Allah rahmati. Jadi kalau hendak dapat rahmat, doa Nabi Muhammad gawi 4 rakaat. Ayatnya dari Habib Ali Habsyi, rakaat pertama Az-Zalzalah, rakaat kedua Wal Adiyat, rakaat ketiga Al-Qari'ah, rakaat keempat Takasur. Ini dari guru kita, mun hendak baca ayatnya 4 itu, Izazul sampai Takasur. Nah, kemudian setelah maghrib, riwayatnya siapa sholat 6 rakaat ya, man shalla ba'dal maghrib an Abi Hurairah, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat lam yatakallam fi ma bainahunna bisu udilna bi ibadati sintai asyarah sanah. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi daripada Umar, daripada ini siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib maka sama beribadah 12 tahun. 12 tahun 6 rakaat, 3 kali salam, 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat, terserah pian aja, atau 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat hajat. Ada daripada Imam Haddad 2 rakaat namanya sholat ridho. Caranya imba al-fatihah baca ayat kursi, rakaat kedua imba al-fatihah al-ikhlas 3 kali. Bila menggawi itu sholat ridho, niatnya usolli sunnatar ridho, Allahu Akbar 2 rakaat boleh. Seperti mana sholat hadiah, sholat hajat itu penamaan boleh, meskipun mutlak juga boleh, bernama juga boleh. Bahkan kata ulama boleh membuat sholat itu dengan nama-nama. Sahajaku sholat supaya lunas hutang, boleh buat dalam hati. Sahajaku sholat supaya anakku lulus tes begawi, Allahu Akbar, boleh. Boleh menama-namai sholat di dalam niat, boleh kata ulama ya. Selama dia tidak punya nama. Kalau punya nama seperti witir kada boleh diubah, taraweh kada boleh. Yang kada nama nih yang mutlak boleh dibuat nama, seperti mana sholat ridho, bata warabuhu radin anhu, maka dia tidur di waktu malam itu menggawi sholat ridho, ayat kursi yang kedua, al-ikhlas 3 kali rakaat kedua,
Ayat kursi pertama, maka Allah akan ridho ketika dia tidur. Allah yang terakhir 2 rakaat fajar. Siti Aisyah meriwayatkan hadis sahih, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini makanya kata Nabi kita, la tada'ur rakaatain qabla salatil fajar. Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat sunnah fajar. Jangan ditinggalkan. Jangan. Ini fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi dunia seisinya ini rendah. Bila tertinggal sunnah fajar, seakan-akan kita kehilangan dunia dan seisinya. Bagaimana tertinggal sembahyang subuhnya? Mudahan kita dapat taufik dan hidayah berataan. Di bulan Rajab ini kita makin bagus sembahyang kita, makin semangat sholat sunnah-sunnah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna ladzi yanfa'una, rabbi faqihna faqihlana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.